Salam, selamat pagi, selamat berbahagia. Karena hari ini hari spesial, kita bisa berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Ya, ada banyak persiapan yang dilakukan ketika ada berita Presiden mau datang, ya. Raja mau lewat, gitu ya. Dan sekarang Raja di atas segala raja hadir di tengah kita, Puji Tuhan. Ya. Ketika kita ikut Tuhan, tentu kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan apa sih yang membuat Tuhan itu senang? Ya, minggu lalu kita belajar tentang menjadi raja di hati. Kalau kita menjadi pengikut Yesus, bisakah kita menempatkan Yesus menjadi raja di hati, bukan diri kita, gitu ya? Tadi pujian mengatakan, ku diberi kuasa menaklukkan musuh. Sebetulnya musuh yang paling besar itu siapa? Siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Bisakah itu ditaklukkan, ya? Di bawah pimpinan kuasa raja di atas segala raja, gitu ya. Nah, kalau kita ikut Tuhan, kita tahu kasih pengorbanannya yang luar biasa. Kita mau rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita mau belajar apa sih yang membuat hati Tuhan itu bersukacita, ya. Haleluya. Kita membaca dari Lukas 15 ayat 6. Kita baca seluruhnya. Lukas 15 ayat yang ke-6. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan membaca bersama-sama Lukas pasal 15 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Amin. Sukacitanya seorang gembala yang kehilangan domba, ya. Dan setelah ditemukan, ayat 6 ini berkata, dia panggil tetangga-tetangganya, panggil sahabat-sahabatnya. Dia bilang apa? Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Apa ini? Kenapa ini, ya? Aku seneng banget, aku bersukacita sekali. Karena dombaku yang hilang itu sudah kutemukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang membuat Tuhan bersukacita. Apa itu? Kembalinya domba yang hilang. Domba yang nyasar, yang berjalan semaunya sendiri, yang menurut kehendak dirinya, yang tidak bisa mengalahkan kehendak dirinya. Tapi ternyata kehendak dirinya itu membuat dia tersesat, membuat dia jauh dari gembala. Nah, gembala tinggalkan yang 99 untuk mencari domba yang hilang, ya. Dan ketika ditemukan, kemudian digendong, dibawa pulang, dan dia bersuka. Jadi apa yang menjadi sukacita Tuhan? Adalah sebuah pertobatan. Pertobatan dari saudara dan saya itu membuat Tuhan bersukacita. Bertobat itu kenapa orang bisa bertobat? Bertobat itu karena dia sadar akan kekeliruannya dan kemudian dia berbalik. Tapi ada orang yang sadar akan kekeliruannya, tapi tetap bertengger di dalam kekeliruannya. Ini sebuah kebodohan yang luar biasa. Ngerti kalau ini salah. Ngerti situasi ini membuat saya jauh dari Tuhan. Ngerti hatiku kok gak bahagia. Tadi kita nyatakan, bahagiaku penuh ketika kita diam di dalam bait-Mu, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya bahagia yang penuh. Bagaimana kebahagiaan saudara dan saya diukur dengan apa? Banyaknya rezeki yang kita miliki,
kebahagiaan kita diukur karena keberhasilan anak-anak kita mencapai jenjang karir yang lebih tinggi, atau mungkin kita memiliki harta yang berlimpah-limpah. Itu bukan ukuran kebahagiaan. Tapi Tuhan Yesus, dia bersukacita karena dia menemukan domba yang hilang. Jadi Bapak Ibu, potensi kita, kegiatan kita, aktivitas kita itu belum tentu menyenangkan hati Tuhan kalau tidak disertai dengan perubahan hati. Kalau kita melihat ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Aktif, kegiatan oke. Potensi ada, bisa melayani di gereja secara nyata, tapi merasa aku sudah baik, aku bukan orang berdosa. Padahal setiap hari kita pasti melakukan sebuah kesalahan. Sebab itu pentingnya ketika kita harus datang tiap hari kepada Tuhan untuk diizinkan Tuhan memeriksa hati kita. Tapi kalau orang tidak pernah mengkoreksi diri dan merasa baik-baik saja, ini seperti 99 domba, 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Koreksi pribadi kita masing-masing. Aku sudah menjadi orang benar, ataukah tanpa kusadari aku sudah terikat oleh dosa, oleh kehendakku, ya. Minggu lalu ada beberapa hal yang membuat orang itu jauh dari Tuhan karena dia menjadi raja di hati. Kehendakku yang harus terjadi. Sebab itu dia menjauh. Lah orang-orang macam ini yang tidak membuat Tuhan bersukacita. Tuhan tidak membutuhkan pelayananmu, aktivitasmu, kepandaianmu, tapi Tuhan membutuhkan hatimu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku mempersembahkan seluruh hidupku untuk dibakar sekalipun, tapi kalau aku tidak punya kasih, semua itu kayak gong yang gemerincing, cuma bunyi doang, gak ada apa-apanya. Jadi saudaraku, ketika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, mari kita koreksi diri kita dan bertobat. Kenapa orang gak bisa bertobat? Karena gak sadar akan salahnya. Dan siapa yang menyadarkan dosa itu? Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Roh Kudus itu yang menyadarkan seseorang tentang dosanya. Dan kalau sudah disadarkan, jangan beralibi, jangan beralasan, ya. Tapi nggih Gusti, ya, merendahkan diri, aku enggak mampu melepaskan ini. Tapi Engkau sudah memberi aku kuasa untuk menaklukkan keakuan diriku. Aku mau takluk di bawah pikiran Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memeriksa dari Lukas 15 ini ada 3 macam kehilangan. Dan ketika semuanya ditemukan, itu membuat pemilik yang menemukan, yang merasa kehilangan tadi, sangat bersuka cita. Ayat 1 sampai ayat 7, ya. Ini tentang domba yang hilang. Silakan dibacakan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa
dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena ada satu orang yang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, sebetulnya domba yang hilang ini Tuhan itu mau menjelaskan tentang siapa. Di ayat 1 mengatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang berarti sudah terbiasa, sudah merupakan satu kegiatan ya, sudah biasa datang kepada Yesus untuk apa? Untuk mendengarkan Dia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti pemungut cukai yang membiasakan diri datang kepada Tuhan untuk mendengar? Apakah kita datang kepada Tuhan dengan sebuah keterpaksaan? Wah, ibadah lagi. Rasa-rasan, bahkan cari-cari acara untuk kita tidak bisa datang. Beda dengan pemungut cukai ini. Biasa datang untuk mendengarkan Dia. Nah, hal ini dilihat oleh orang-orang Farisi, dan orang-orang Farisi itu mulai bersungut-sungut. Aneh ya. Ada orang-orang pemungut cukai yang dinilai di mata orang-orang Farisi, ini orang berdosa. Ketika dia datang kepada Tuhan, malah orang Farisi itu bersungut-sungut. Bukan bersukacita, oh puji Tuhan, kamu sekarang mau ya datang kepada Tuhan. Tidak, tapi malah bersungut-sungut. Dan di tengah-tengah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi di mata orang Farisi, kalau kita datang kepada Tuhan, ini loh seperti aku. Aku sudah paham Alkitab, aku sudah percaya Tuhan 10, 20, 30 tahun yang lalu. Kayak aku. Jangan kamu seperti orang Farisi. Kayak aku. Tapi hatinya tidak ada pertobatan, kerinduan untuk lebih mengerti akan firman Tuhan. Nah, sebab itu perumpamaan ini diungkap oleh Tuhan. Diberikan, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapa di antara kalian yang punya 100 domba, hilang satu? Dicari. Bukan berpikir, aku masih punya 99 ekor. Satu biarkan, gak ada nilainya. Itu kalau Tuhan menilai sesuatu itu dikuruskan dengan harta benda. Tapi Tuhan melihat jiwa. Berapapun jiwa, harganya itu berharga di mata Tuhan. Sebab itu dengan segala upaya dia mencari domba yang hilang. Dan penemuan domba yang hilang ini membuat gembala itu bersuka cita. Dan sukacitanya itu tidak biasa-biasa saja. Dia sampai manggil tetangga-tetangga, sahabat-sahabatnya, diundang ke rumahnya. Kira-kira kalau mengundang cuma memberitahu, aku bersukacita, begitu? Enggak. Tentu dia masak, dia menjamu orang-orang yang diundang. Karena diundang, bersukacitalah bersamaku. Maka disiapkan sajian. Harga 1 ekor domba dengan pengeluaran, ya, pengeluaran untuk syukuran tadi kira-kira besar mana? Kalau itu dikalkulasi nilainya dengan uang.
tentu lebih besar harta yang diberikan, harta yang dibelanjakan daripada seekor domba ini. Haleluya. Luar biasa saudaraku. Dan raja gembala ini merasa sukacitanya itu yang luar biasa sampai dia melakukan itu. Ini membuktikan, haleluya, berapapun harga jiwa, kejar, selamatkan. Termasuk jiwamu sendiri, ya, termasuk jiwamu sendiri. Jangan sampai ketika kita punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan yang bisa mengubah hidup kita, dan kita membuang kesempatan itu. Kita tidak menghargai keselamatan jiwa, perubahan karakter, penundukan diri kepada Tuhan. Kita tidak hargai itu. Karena yang kita nilai itu semata-mata dengan harta. Yang kita nilai mata kita seturut dengan nilai duniawi. Jadi saudaraku, mari kita mengerti isi hati gembala ini. Kesedihannya kenapa? Kesedihannya karena domba yang hilang. Sukacitanya kenapa? Karena domba yang hilang itu ditemukan. Jangan sampai saudara menjadi domba yang hilang dan tidak merasa hilang. Sepenuhnya ini tindakan dari seorang gembala, ya. Gembala itu bertindak, dia turun gunung, dia mencari, ya, sampai menemukan domba yang hilang. Tapi domba yang hilang ini mungkin setelah ditemukan, domba ini satu hewan yang dia bisa punya kemauan, ya. Hewan dia punya kemauan. Ketika ditemukan, domba ini punya hak untuk menolak. Gak mau, aku suka di sini. Dia punya hak itu. Tapi ketika domba ini juga merindukan gembalanya, dia pasti ditemukan dan digendong lagi, dia pasti mau. Jadi domba ini punya hak untuk menolak, untuk dibawa kembali ke kandang. Punya hak. Tapi karena dia sendiri punya kerinduan dan ditemukan oleh gembala itu, maka klop kerinduan gembala untuk menemukan domba, dan domba ini juga rindu menemukan gembalanya, klop. Akhirnya terjadi sebuah pemulihan. Haleluya. Jadi saudaraku, coba renungkan hidup saudara. Mungkin hubunganmu dengan Tuhan sudah terputus selama ini karena mengikuti kehendak diri. Apakah di tengah-tengah ketika kita mengikuti kehendak diri, adakah saudara punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan? Apakah kita memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan? Aku mau melakukan apa saja Tuhan, asal hatimu senang. Haleluya. Dan ketika domba ini punya kerinduan, Tuhan juga punya kerinduan. Tapi kalau kerinduan itu hanya satu pihak, gembala saja yang punya kerinduan, dombanya tidak punya kerinduan, tidak klop. Jadi mari kita mau memposisikan diri Tuhan, aku mau tetap dekat dengan Engkau. Pemungut cukai saja rindu, biasa datang kepada Yesus untuk mendengar. Jadi tidak memperhitungkan berapa harganya. Aku harus kehilangan waktu tidurku, aku harus kehilangan kenyamananku, aku harus kehilangan uangku untuk bisa persembahan. Tidak diperhitungkan. Yang penting aku bisa mendengar. Dan ini domba yang hilang ditemukan. Kita melihat di sini betapa Allah mengasihi jiwamu, bukan saja tubuhmu. Banyak orang gemetaran kalau sudah divonis kanker gak bisa sembuh.
Kalau sudah divonis, wis sakit, gemeter, usaha bagaimana ini. Tapi gak diperhatikan kalau jiwanya haus dan lapar. Jiwa ini yang punya nilai kekal. Kalau tubuh ini bisa mati dikubur dan bisa dibarui saat kebangkitan. Tapi orang kuali, seringkali yang dipikirkan perkara tubuh, jiwanya tidak dipikirkan. Padahal itu yang penting, ya. Puji nama Tuhan. Kita baca Yeskiel 33 ayat 11. Silakan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ya, ini loh yang dirindukan Tuhan, bertobatlah, bertobatlah. Ya, Tuhan sampai menyerukan bertobatlah. Mengapakah kamu akan mati? Yang disebut mati ini jiwanya itu loh. Kalau tubuhnya itu semua orang bisa mati. Baik orang saleh maupun bukan saleh bisa mati. Tapi jiwa ini loh, kalau tidak bertobat akan mati binasa selama-lamanya. Sebab itu diserukan, bertobatlah. Mengapa kamu mengizinkan dirimu untuk mati? Mengizinkan jiwamu mati? Karena sesungguhnya Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Orang berdosa, orang fasik sekalipun, sebetulnya hati Tuhan itu ojo le, jangan le, ya, jangan berbuat begitu nduk. Nanti kamu binasa, nanti kamu mati. Tapi kan manusia punya kehendak. Punya kehendak. Aku sukanya begini kok, emangnya mau apa? Tapi kalau sudah ketemu dan terlambat, gak bisa kembali. Kesempatan bertobat hanya di dunia ini. Lihat orang dan Lazarus, orang kaya dan Lazarus yang mati. Dia sadar ketika sudah kecemplung. Bisa naik? Gak bisa. Ini sebuah kesempatan yang berharga. Haleluya. Sebab itu bawa diri saudara, diri saya untuk bertobat setiap hari. Caranya bertobat apa? Berdoa, menyiapkan waktu sendiri dengan Tuhan. Dan biarkan Tuhan mengoreksi sampai kita sadar, oh aku kok begini. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi penemuan domba yang hilang ini membuktikan bahwa kasih Tuhan begitu besar karena Tuhan tidak menginginkan kebinasaan orang fasik. Tentu orang benar Tuhan juga tidak ingin mereka binasa. Tapi orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan bisa kehilangan kesempatan untuk bertobat dan akhirnya binasa. Yang kedua, ilustrasi yang kedua, kita membaca dari ayat 8 sampai ayat 10. Silakan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa yang bertobat. Haleluya. Jadi saudaraku, ini seorang perempuan ya, punya 10 dirham. Dirham itu mata uang Yunani, nilainya tidak berapa besar ya. Cuma 4.300 untuk saat-saat ini ya. Tapi saat itu sebetulnya nilai dirham ini sangat berharga. 1 ekor kambing itu bisa berharga 1 dirham ya. Nilainya tinggi waktu itu. Nah saudaraku,
kita melihat bahwa 1 dirham dia punya 10 dirham. 10 dirham ini mata uang logam, ya. Mata uang logam bisa terbuat dari perak, dari emas atau dari perunggu bisa jadi. Tapi ketika mata uang ini terbuat dari emas, tentu ini sangat berharga walaupun mungkin nilainya hari ini tidak seberapa, ya. Cuma 4.300. Kelangan duit 5.000, siapa yang sedih? Ada yang sedih? Lah 5.000 iki gitu kan. Paling dibelikan apa itu? Bakso aja sudah tidak boleh 5.000. Nah saudaraku, tapi perempuan ini ketika dia kehilangan 1 dirham, ada dugaan bahwa perempuan ini menyimpannya, memilikinya karena dia menganggap ini sebuah perhiasan. Jadi perhiasan itu untuk mempercantik, aksesoris, untuk memberi nilai lebih dari penampilan seseorang. Jadi perempuan ini menyimpannya sangat berharga walaupun nilai jualnya mungkin tidak seberapa. Tapi ini sangat berharga bagi dirinya karena dianggapnya sebagai perhiasan. Dan kita melihat proses penemuannya, ya. Kita melihat proses penemuannya. Ini kehilangan, ya, dia mencari. Ini dirhamnya yang hilang. Loh, kok kurang siji gitu ya. Kalau tadi domba, sekarang dirham. Dirham itu benda mati, tapi berharga bagi perempuan. Nah, dia mencari dengan segenap hati. Karena merasa apa? Ini sangat berharga. Haleluya. Ini sangat berharga sehingga dia rela untuk bertindak apapun. Ini lagi gambar apa ini? Kalau Bapak Ibu bisa melihat. Coba satunya lagi. Ya. Ya, ini enggak begitu jelas ini lagi apa. Ternyata ini kepalanya orang, ya. Ini lagi jengking-jengking, ya. Cari di balik-balik tikar, di kolong-kolong, ya. Tindakan ini dilakukan hanya untuk menemukan 1 dirham yang nilainya sangat kecil. Tapi ini berharga bagi perempuan ini. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi penemuan dirham ini nilainya gak seberapa. Nah setelah ketemu, saudaraku, setelah ketemu apa yang dia lakukan? Dia panggil seperti gembala yang tadi. Panggil tetangga-tetangganya, sahabat-sahabatnya, mari bersukacita bersamaku. Coba bayangkan, kalau nilai hanya 5.000, kemudian dipanggil teman-teman sahabatnya, katakan 20 orang saja misalnya. Terus dia harus masak, keluar berapa? 2.000? Lebih kecil dari dirham itu? Tentu pastinya ratusan ribu. Dia bisa keluarkan itu. Untuk bisa syukuran, mengucap terima kasih, bersukacitalah bersama aku. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, ternyata penemuan dirham yang hilang ini membuat perempuan itu bersukacita. Haleluya. Dia bersukacita karena ini, aduh perhiasanku ketemu. Haleluya. Saudara dan saya juga berharga di mata Tuhan. Jangan saudara menganggap jiwamu tidak berharga. Jiwamu sangat berharga di hadapan Tuhan. Banyak orang tidak menghargai jiwanya, padahal Tuhan menghargai jiwa seseorang. Yang dihargai manusia hanya tubuh. Aku kok sakit-sakitan, sedih, berani keluar uang banyak demi kesembuhan tubuh. Beranikah kita keluar bayar harga untuk perubahan, untuk pertobatan jiwa kita? Seringkali itu kita sepelekan. Bahkan mungkin kita skip. Wah, nantilah. Nanti aku wis tamat. Aku wis katam baca Alkitab. Wis, dulu sudah saya aktif. Dulu saya rajin.
Saudaraku, pertobatan itu dari sehari ke sehari. Sekali lagi, kekristenan bukan sekedar agama, tapi hubungan. Periksa hidup saudara dan saya. Apakah hubunganku dengan Tuhan yang sudah sekian puluh tahun makin renggang? Atau makin dekat? Makin melekat? Dan itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Pertanyaan ini tidak akan pernah ada di benak kita kalau kita tidak memberi kesempatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kita anggap diriku baik-baik saja, seperti 99 domba yang ada di dalam kandang. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dan saya sangat berharga. Berapapun nilainya, ibu ini mencari, bahkan berapapun biaya yang harus dikeluarkan, tidak diperhitungkan. Yang penting perhiasanku ketemu. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, engkau berharga di mataku. Tuhan tidak memperdulikan bangsa-bangsa, mereka binasa, dikalahkan, ditumpas. Yang dia lihat ini loh, bangsa Israel yang berharga. Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Luar biasa. Itu zaman dulu karena Tuhan memilih orang Israel. Tapi sekarang yang Tuhan lihat itu jiwa-jiwa semua. Tuhan tidak pilih kasih. Sebetulnya Tuhan rindu jiwamu yang sangat berharga itu ditemukan oleh Tuhan. Haleluya. Dan kalau Tuhan menemukan, dia akan bersukacita. Karena saudara itu barang berharga. Oleh karena engkau berharga di mataku. Sakaria 2 ayat 8. Silakan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Haleluya. Luar biasa ya. Tuhan menganggap saudara sebagai biji mata. Siapa yang menjamah kamu sama dengan menjamah biji mataku. Boleh biji mata saudara dijamah, diupek-upek sama orang lain? Enggak boleh. Bahkan ini harus steril. Enggak boleh kena debu. Orang yang habis operasi katarak itu kan ditutup. Enggak boleh kena debu, enggak boleh kena asap minyak. Makanya kan enggak boleh ke dapur, enggak boleh kena air sembarangan yang tidak steril. Biji mata ini berharga. Dan Tuhan bilang kalau siapa menjamah kamu itu berarti menjamah biji mataku. Apa Tuhan tinggal diam? Kalau bijinya diowok-owok orang, enggak mungkin kan? Dia akan membela. Saudara sangat berharga. Jadi biji mata Tuhan. Tolong hargai penghargaan Tuhan ini. Dan jangan menganggap remeh. Kemudian kita melakukan kepada Tuhan itu sekepenae. Ya, asal-asalan. Kita melayani sesuka karepku dewe. Aku maunya begini ya begini. Tidak. Ada sebuah pertanyaan dari Tuhan ketika di kitab Maleakhi mengatakan, kalau aku ini Bapa, di mana hormat kepadaku? Kalau aku ini Tuhan, di mana takut akan aku? Seringkali ketika kita menganggap Tuhan itu hanya sebagai penolong, tidak bedanya pembantu. Kita tidak ada hormat sama Tuhan. Melayani sesuka hatinya. Datang-datang telat. Sekarepe dhewe. Kalau aku mau pergi-pergi, gak ada rasa tanggung jawab. Kemarin dibahas tentang talenta. Ternyata yang mengerjakan talenta itu, yang dinilai Tuhan adalah tanggung jawabnya.
bukan hasilnya, tapi tanggung jawabnya. Haleluya. Saudara, ini berharga. Dan ayo kita menghargai kalau Tuhan sudah menghargai kita. Jangan disepelekan, aku disayang Tuhan kok, aku dihargai Tuhan, aku berbuat sekarepku dewe. Nanti Tuhan menolong saya, Tuhan ngerangkul saya. Hargai penghargaan Tuhan. Haleluya. Seringkali kita tidak menanggapi apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Kita menganggap sepele dan kita menganggap Tuhan itu remeh dan tidak menghormati Dia. Ayo, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hidupmu berharga. Apakah Tuhan berharga bagimu? Berharga kalau engkau membutuhkan pertolongan saja? Tentu tidak. Berharga karena Dia sudah mengasihi kita, Dia sudah mengorbankan segalanya. Bahkan sampai berapa tenaga yang harus dikeluarkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan, hanya menemukan nilai dirham yang rendah. Ketika ditemukan, Dia bersukacita. Ini yang membuat Tuhan bersukacita. Ketika saudara bisa menghargai penghargaan Tuhan terhadap dirimu. Haleluya. Jangan hanya kasih Tuhan itu dinilai. Oh, Tuhan menolong saya. Oh, puji Tuhan, Tuhan menyertai saya. Saya berjalan tidak jatuh. Saya kepleset tidak kena apa-apa. Bukan cuma itu, kecil. Tapi pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan yang menyelamatkan jiwamu, ini loh nilainya besar. Haleluya. Mungkin satu saat kita bisa jatuh, kita bisa sakit. Tapi itu tidak mengkalkulasi, menganggap Tuhan tidak mengasihi. Bahkan ketika kita masuk di dalam penderitaan seperti itu, kita akan berkata, aku tetap mengasihi engkau. Aku tidak akan bimbang akan kasih-Mu. Aku percaya akan kuasa. Bahagiaku penuh bukan karena tubuhku sehat. Bahagiaku penuh bukan karena ada banyak makanan di rumahku. Bahagiaku penuh bukan karena aku melimpah ruah dengan harta benda. Tapi bahagiaku penuh karena Engkau ada di dalamku. Haleluya. Puji Tuhan. Ini dirham yang hilang. Walaupun nilainya enggak seberapa, tapi ibu ini mencari dengan segenap hati. Bukan dibiarkan. Bayangkan kalau dia keluar uang untuk syukuran, bisa lebih dari 10 dirham dia belanjakan. Atau apa enggak berpikir, wah 10 dirham saya belanjakan untuk syukuran, daripada gitu lebih baik wis hilang ora apa-apa. Bukan begitu. Tapi dia menghargai ini sebagai perhiasan sangat berharga. Haleluya. Sebetulnya nilai saudara, nilai saya gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Gak bernilai. Tapi Tuhan menghargai. Sampai dia rela mati. Hanya ingin menemukan saudara. Yang ketiga, anak yang hilang. Ini minggu lalu kita juga sudah bahas. Haleluya. Anak yang hilang ini ternyata mengalami sebuah pemulihan. Dan pemulihan yang dialami oleh anak hilang ini semata-mata karya bapaknya. Anak terhilang ini tidak punya usaha, nggak punya andil apa-apa untuk dia bisa dipulihkan kecuali niat. Tapi ketika dia pulang dengan kondisi yang kotor, dan bapak itu merangkul, apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan bapak? Dilepas ayat 22 dan 23 silakan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Haleluya. Ya, ketika bapak itu melihat anak itu kembali, siapa yang lebih dulu
untuk menjemput bola? Bapaknya. Dan saat itu bapak itu merangkul. Kemudian bapak itu berkata, ambillah ya. Dia berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Diganti. Ada satu pembaruan. Jubah itu pakaian. Pakaian itu kehidupan kita. Kalau kehidupan saudara compang-camping, selama saudara punya kerinduan untuk mendekat kepada Bapa, yang lebih cepat lari untuk menangkap kita itu ternyata Bapa. Tapi banyak orang kehidupannya compang-camping tapi nggak sadar, nggak ada kerinduan untuk mencari Bapa, nggak ada kerinduan untuk kembali kepada Bapa, dan membiarkan kehidupannya compang-camping, kerohaniannya compang-camping, pakaian kerohaniannya nggak ada nilai di hadapan Bapa. Dan orang sudah seperti ini nggak ada kerinduan. Tapi anak hilang ini dia punya kerinduan. Dia ingat di rumah bapakku ada banyak pegawai, mereka makan kenyang, aku di sini lapar. Dan saat itu aku akan bangkit, dia bilang. Aku akan bangkit, ini yang penting. Jangan cuma sadar saya dosa, saya keliru, saya jauh dari Tuhan, tapi tidak ada niat untuk bangkit. Jadi andil pemulihan, terjadi pemulihan, andil dari anak hilang ini karena dia punya niat untuk bangkit. Selama ini bagaimana saya ikut Tuhan? Bagaimana saya melayani Tuhan? Bagaimana saya berdiri? Apakah aku berdiri menjadi raja di hatiku? Tidak ada keniatan untuk punya hubungan dengan Tuhan. Dan ketika dia bangkit, dari jauh bapaknya tahu. Segera dengan gercep, bapak Manji bilang, ayo cepat, ambil baju baru. Ambil kasut, bawa cincin. Cincin itu sebagai satu pengesahan. Disahkan kembali sebagai anaknya. Wow. Dikasih sepatu baru. Ya, kasut. Kasut itu tempat berpijak. Kalau dulu berpijak dengan kehendak dirinya, ya, suka-suka, foya-foya. Dan kemarin ungkapan anak-anak muda, kalau andai kan saudara punya uang 50 juta untuk apaan? Foya-foya katanya. Wow, bahaya ini saudara. Ya, tapi itu cuma bercandaan. Tentu tidak begitu ya. Mungkin disimpan untuk pernikahan. Nah, saudaraku, orang seperti ini dipulihkan oleh Bapa. Pemulihan itu bukan karya saudara. Saudara hanya punya andil, aku rindu Bapa, aku rindu, dan punya niat menyat. Ini loh yang penting. Ya, jangan cuma iya aku rindu tapi tidak ada niat, tidak ada menyat. Ayo kita bangkit ya. Ketika kita punya niat untuk Tuhan, aku benar-benar rindu akan Engkau, Bapa itu akan menangkap dan membarui hidup saudara, memulihkan saudara. Haleluya. Pemulihan itu terjadi karena karya Allah semata-mata. Puji Tuhan. Karena sebetulnya Tuhan itu di sorga, ya, dia melihat ke bumi, dia mencari siapa sih orang-orang yang rindu akan aku. Siapa sih orang yang hatinya itu rindu, ingin mencari Tuhan, itu dilihat sama Tuhan di sorga. Tapi kalau ada yang tidak punya kerinduan, Tuhan cuma walah, wong-wong iki kok gak ono sing rindu me aku ya. Padahal aku rindu loh sama kamu. Kerinduan cuma sebelah, cuma sepihak, ndak klop. Haleluya. Mazmur 14 ayat 2, silakan. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tuhan memandang dari sorga apakah ada yang mencari Allah.
Saat ini Tuhan mencari. Saat ini Tuhan melihat hati saudara. Kita datang ini untuk apa? Untuk mendengar, untuk rindu, untuk punya hubungan dengan Tuhan, atau kita sekedar aku lagi punya waktu. Kalau enggak punya ya enggak. Enggak ketangkep itu di hadapan Tuhan, ya. Tapi ketika Tuhan melihat di bawah, melihat anak-anak manusia, adakah mereka punya kerinduan? Dan yang punya kerinduan langsung ditangkap. Mata Tuhan melihat, dan Tuhan itu, lihat saudaraku, bumi itu jauh lebih kecil dari di mata Tuhan. Kehidupan saudara, gerak-gerik saudara, aktivitas kerja kita, itu sebetulnya ada di dalam pantauan Tuhan. Apakah kita lupa dengan Tuhan ketika kita punya banyak kesibukan? Kita punya banyak pekerjaan yang mendatangkan keuntungan, membuat kita lupa dengan Tuhan. Padahal Tuhan rindu. Aku melihat apakah ada orang-orang yang mencari Allah. Haleluya. Dan ketika ada, itu langsung ditangkap oleh Tuhan. Miliki kerinduan akan Tuhan. Haleluya. Dari anak terhilang ini, pembaruan itu semata-mata dilakukan oleh Bapa. Saudara gak bisa pura-pura bertobat. Aku tak mengusahakan diri menjadi orang baik. Itu hanya bertahan beberapa lama. Tapi ketika saudara menyerah dan mau dilukar pakaian yang kotor, pakaian yang compang-camping, mau dilukar oleh Bapak, diganti kilo yang baru. Banyak orang lebih memilih compang-camping karena itu nyaman untuk dipakai, ya. Duduk di kotor-kotor nggak masalah gitu ya. Tapi Bapak ingin memberi pemulihan, pembaruan, diganti yang baru. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudaraku, pemulihan itu akan terjadi dalam hidup saudara, dalam hidup saya secara pribadi, kalau kita mengizinkan Tuhan mengerjakan hidup kita. Pemulihan itu akan terjadi ketika kita punya kerinduan untuk dipulihkan. Dan kita bangkit, menyat, gitu loh ya. Menyat itu ada usaha, aku tak bangkit, gitu loh ya. Puji Tuhan, dan Tuhan akan memberi pemulihan, ganti baju baru, kasih cincin, bahkan dibuatkan apa? Pesta. Bapak itu bersukacita. Jadi sekarang kita tahu apa sih yang membuat sukacita dari Tuhan kita? Adalah pertobatan. Sebab itu buatlah dirimu bertobat setiap hari. Haleluya. Buat dirimu bertobat setiap hari. Tuhan tidak menginginkan aktivitasmu, Tuhan tidak menginginkan potensimu, Tuhan tidak menginginkan harta milikmu, tapi Tuhan ingin hatimu. Banyak orang bisa melayani Tuhan dengan potensi yang bagus-bagus, tapi untuk apa? Kalau tidak dengan hatinya. Orang bisa kelihatan kan? Melayani dari hati atau melayani aktivitas, itu kelihatan, ya. Apalagi Tuhan lebih sangat bisa melihat, ya. Mari kita mengubah supaya hati kita terhubung dengan Tuhan dan hati kita melekat dengan Tuhan, dan kita mau mengasihi Dia. Segala aktivitas kita, pengorbanan kita, pelayanan kita, dasarnya itu mengasihi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.